Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navega Maengkomala dengan NIM C1A019068. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi wireless e-commerce. Apa sih wireless e-commerce itu? Tolong simak video dari saya ya teman-teman. Nah, sebelum saya mempresentasikan lebih jauh, lebih baik kita mengetahui dulu tuh apa pengertian dari wireless e-commerce. Nah, jadi teman-teman, wireless e-commerce itu merupakan promosi, pembelian, penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. Jadi, teman-teman bisa mempromosikan barang dagangannya atau melakukan transaksi jual beli. Kalian juga bisa memakai wireless e-commerce ini untuk berkegiatan seperti itu. Melalui komunikasi data elektronik, kita bisa berinteraksi melalui perangkat nirkabel. Teman-teman harus mengetahui juga apa saja sih cakupan dari wireless e-commerce ini. Nah, jadi wireless e-commerce ini mencakup penggunaan perangkat seperti komputer dan laptop yang berinteraksi dengan sumber daya komputasi melalui sinkronisasi kabel. Nah, mengenai contoh dari wireless e-commerce ini, pertama adalah PDA. Biasanya PDA ini seperti smartphone atau handphone yang biasa kita bawa kemana-mana gitu loh. Kedua adanya wireless application protocol. Ketiga adanya micro browser. Keempat adanya pager. Pager ini merupakan alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek loh teman-teman. Sistem transmisi dalam teknologi wireless itu meliputi sistem transmisi microwave, kedua satelit, ketiga Bluetooth, keempat radio, dan lain sebagainya. Sampai di sini mengenai pembahasan saya mengenai wireless e-commerce ini, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas dua jurnal yang terkait dengan wireless e-commerce. Jurnal pertama yang akan saya bahas berjudul Wireless or Mobile E-commerce, Teknologi, Aplikasi and Issue. Kedua ada jurnal dengan berjudul Mobile Commerce. Untuk link dari jurnal ini teman-teman bisa lihat di slide paling akhir ya dari video ini. Baiklah, saya akan membahas jurnal pertama. Selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke topik pembahasan pada jurnal pertama ini yang akan saya presentasikan untuk kedepannya. Di sini ada 3 topik pembahasan nih. Pertama teknologi, aplikasi, dan masalah. Jadi banyak teknologi dan aplikasi yang telah muncul yang diarahkan pada kompetisi seluler dan nirkabel. Sementara itu, perdagangan elektronik terus bertambah besar dari global teknologi dan aplikasi, mulai lebih fokus pada mutasi seluler dan nirkabel. Dengan tren ini, pasti bakal banyak muncul masalah baru dan masalah yang secara khusus terkait dengan mereka. Dan pada akhirnya kita perlu membahas tentang masalah-masalah yang ada, apalagi yang terkait dengan teknologi, terutama aplikasinya. Untuk teknologi sendiri, wireless e-commerce masih berkaitan dengan kegiatan transaksi dan bisnis lainnya menggunakan teknologi. Untuk aplikasi sendiri, pasti kalau kita menggunakan perangkat-perangkat yang telah disebutkan tadi, kita melakukan perdagangan elektronik pada aplikasi yang mulai lebih fokus pada komputer seluler dan nirkabel. Untuk teknologi dan aplikasi itu pasti banyak masalah-masalah baru yang nanti kita bahas untuk lebih selanjutnya. Kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu teknologi. Pembahasan ini yaitu teknologi nirkabel perangkat klien seluler. Nah, jadi teknologi nirkabel perangkat klien seluler ini dapat dikategorikan ke dalam perangkat kelayakan seluler untuk aktivitas atau terminal mobile komersi dan infrastruktur komunikasi. Yang pertama kita bahas dulu ya tentang teknologi perangkat klien seluler. Perangkat seluler yang paling penting itu adalah telepon seluler dan komputer laptop, dan sekarang munculnya Hydra. Biasanya paling sering kita pegang itu adalah smartphone karena lebih simpel kan. Jika di kantor atau rumah kita biasa memakai komputer atau laptop terus. Nah, perangkat genggam dan telepon memiliki perbedaan dengan komputer, desktop, dan laptop. Dalam hal itu, ukuran layar yang lebih kecil, memori yang lebih sedikit, dan perangkat input yang terbatas. Banyak perangkat genggam terbatas pada beberapa baris teks dan tidak memiliki keyboard tradisional. Masalah yang timbul pada teknologi perangkat klien seluler ini, teman-teman, adanya kebutuhan organisasi untuk menentukan cara terbaik bagi orang menggunakan aplikasi dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Nah,
Jadi masalahnya nanti kita tentuin cara yang terbaik untuk menggunakan aplikasi melalui teknologi perangkat kalian seluler biar kita lebih mudah mengaksesnya. Seperti itu ya. Dan juga dalam pembuatan perangkat lunak dengan peningkatan fungsionalitas untuk perangkat dengan kemampuan terbatas akan menjadi tantangan berkaitan dengan nanti pasti banyak masalah-masalah yang akan timbul. Oke, kita lanjut ya ke teknologi infrastruktur komunikasi. Jadi apa sih teknologi infrastruktur komunikasi? Di sini udah dijelasin kalau infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup besar. Perangkat nirkabel cenderung tetap dirugikan dibandingkan perangkat berkabel dalam hal bandwidth. Jadi masalahnya itu untuk teknologi infrastruktur komunikasi lebih ke media yang terbatas. Itu merupakan masalah yang signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memilih akan bagaimana dalam penggunaan berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi ini. Misalkan bila kita ingin komunikasinya lebih mudah, interaksinya lebih mudah, kita perlu meningkatkan lagi upaya nanti dalam masalah-masalah yang ada di teknologi infrastruktur komunikasi bisa terselesaikan. Masalah yang penting dalam hal ini, bagaimana kita membuat aplikasi yang efisien secara realistis dapat bekerja dengan teknologi yang terkini. Nah, kita masuk lagi ke topik pembahasan kedua yaitu aplikasi. Jadi beberapa aplikasi teknologi nirkabel untuk aktivitas e-commerce yang sudah mulai bermunculan di seluruh dunia akan kita ringkas di pembahasan kali ini. Jadi, aplikasi itu sebagai besar sistem pembayaran e-commerce ditunjukkan pada pasar bisnis ke konsumen, bisnis ke bisnis, dan aplikasi internet juga muncul. Saat ini masih terjadi kendala perangkat nirkabel pada aplikasi, sehingga pentingnya untuk merancang aplikasi yang kompleks dan kuat yang bekerja dengan baik dalam batasan perangkat saat ini. Dan fleksibilitasnya dapat integrasikan ke dalam desain untuk memungkinkan fungsionalitas di masa mendatang. Jadi aplikasi nanti itu akan dirancang untuk efisiensi kita, efektivitas dan fungsionalitas di masa mendatang lebih berguna untuk kepentingan bisnisnya. Selanjutnya ada mobile komersi global. Jadi apa sih masalahnya pada mobile komersi baik di tingkat dunia? Nah, jadi di jurnal itu dijelaskan kalau masalah itu ternyata kurangnya standarisasi ponsel yang berbeda-beda di setiap negara. Dan bahkan di dalam suatu negara yang terdiri dari inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan mobile komersi yang lebih besar. Jadi, kendala globalnya itu ternyata kita belum punya standarisasi nih yang sama tentang kegunaan ponsel tiap negara. Jadi, masalah yang signifikan yang berbeda dalam hal adopsi teknologi dan aplikasi nirkabel di berbagai wilayah di dunia. Contohnya saja mungkin Jepang ya. Jepang dalam menerapkan teknologi itu masih yang paling pertama. Nanti diikutin Eropa sama Amerika Serikat gitu. Oke, untuk presentasi tadi saya sudah menjelaskan tentang teknologi, aplikasi, dan masalah-masalah yang menyangkut dalam kedua hal tersebut. Habis ini kita ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah perangkat nirkabel terus berubah dengan cepat. Kebutuhan akan infrastruktur komunikasi nirkabel yang benar-benar global dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel dengan m-komersi. Pembentukan infrastruktur nirkabel memerlukan biaya yang besar dan akan ada banyak masalah kesulitan dalam menjalankannya. Tetapi prospek jangka panjangnya terlihat bagi perusahaan yang bertahan. Nah, kita masuk lagi ya ke jurnal kedua yaitu mobile komersi. Pada jurnal kedua ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, m-komersi. Apa sih mobile komersi itu? Kedua, keuntungan dan kelemahan kita menggunakan mobile komersi. Ketiga, adanya perkembangan mobile komersi itu sendiri. Nah, apa ya mobile komersi itu? Jadi, mobile komersi merupakan setiap e-komersi yang dilakukan di lingkungan nirkabel, apalagi melalui internet. Nah, mobile komersi ini muncul karena ada keinginan untuk menghasilkan bisnis dengan cara mobile. Mobile komersi dapat diterapkan dalam banyak cara. Misalkan menggunakan berbasis satelit atau biasa kita sebut dengan GPS, komputer nirkabel genggam, PDA, komputer pintar berkemampuan internet, telepon dengan aplikasi terlampir, layanan pesan singkat seperti SMS, MMS, dan EMS, dan protokol aplikasi nirkabel atau biasa WAP. Kemunculan sesuatu itu pasti diikutin oleh faktor pendorongnya. Nah, seperti itu juga dengan mobile komersi, yaitu adanya faktor penyebab munculnya mobile komersi, seperti perangkat seluler yang mendukung internet handset, 2 personel digital assistant atau PDA, dan komputer portabel mulai populer di kalangan bisnis dengan penggunaan konsumen.
Ketiga, infrastruktur dan dukungan nirkabel terus ditingkatkan oleh vendor untuk memberikan akses tanpa batas. Terakhir itu karena munculnya inovasi peluang bisnis baru dengan memungkinkan karyawan dan konsumen mengakses bisnis dan informasi dari mana saja dan kapan saja. Jadi keempat itu bisa menjadi faktor penyebab munculnya mobile komersi, teman-teman. Tadi di awal pembahasan kita mengenai pengertian mobile komersi, timbulnya kata e-komersi. Nah, e-komersi sendiri merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Jadi secara tidak langsung mobile komersi itu berkaitan dengan e-komersi, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik kedua, yaitu tentang keuntungan dan kelemahan dari mobile komersi. Keuntungan mobile komersi sendiri, kita dapat melihat bahwa penggunaan perangkat nirkabel memungkinkan pengguna untuk menerima informasi dan melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, perangkat seluler memungkinkan pengguna untuk dapat dijangkau kapan saja dan di mana saja. Mobile komersi memberikan kemampuan untuk mengakses informasi secara real time. Ada yang keuntungan, pasti ada kelemahan juga. Nah, jadi kelemahan dari mobile komersi ini, perangkat seluler menawarkan kemampuan terbatas seperti tampilan terbatas. Selain itu, perangkat seluler lebih rentan terhadap pencurian dan perusakan dibandingkan perangkat PC. Dan komunikasi melalui udara antara perangkat seluler dan jaringan memperkenalkan keamanan ancaman. Selanjutnya kita memasuki topik pembahasan yang terakhir, mengenai history of mobile komersi. Ini adalah perkembangan mobile komersi sendiri. Pada tahun 1997, mobile komersi pertama kali dikirimkan. Selang 1 tahun, penjualan konten digital pertama dapat diunduh ke ponsel kita sendiri-sendiri. Dan pada tahun 2001, mobile komersi memperkenalkan versi yang menyertakan autentikasi 2 faktor serta peningkatan kelayanan mobile check-in perintis Finnair. Pada tahun 2002, mobile komersi membangun forum global Mobile Komersi Forum atau biasa disingkat dengan GMCV. Selanjutnya 2008, UCL Computer Science dan Peter J. Bentley mendemonstrasikan potensi aplikasi medis pada perangkat seluler. Terakhir, pada tahun 2011, aplikasi Google Wallet Mobile App diluncurkan. Oh iya, jika teman-teman ingin mendalami jurnal yang saya ringkas tadi, teman-teman bisa mendownloadnya di link ini ya. Dan berakhirnya penjelasan dari saya mengenai wireless e-commerce, semoga dapat dipahami. Terima kasih ya, see you.